Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertemuan ke-11 mengenai barisan dan deret ya. Jadi untuk barisan ada dua, nanti aritmetika dan geometri, sedangkan deret juga sama, ada barisan deret aritmetika dan deret geometri ya. Nah, apa beda barisan dan deret tersebut? Nah, kita lihat ya. Kalau dia barisan, dia didefinisikan suatu barisan bilangan yang selisih setiap suku berurutan selalu merupakan bilangan tetap atau konstan ya. Terus dia dipisahkan dengan koma-koma ya. Sedangkan deret nanti pemisahnya itu tanda tambah ya, atau kalau dia bilangan negatif nanti ada minus. Bedanya itu ada deh. Jadi kalau barisan dia pakai koma, barisan saja, barisan angka-angka. Sedangkan deret itu merupakan jumlah ya. Nah, bilangan yang tetap disebut beda, dilambangkan dengan B. Sedangkan untuk bilangan awal atau suku pertama ya, itu disimbolkan dengan A biasanya. Nah, perhatikan barisan bilangan berikut. 1, 4, 7, 10, 13. Nah, bedanya berapa? 33 ya kan? Positif 3. Nah, itu untuk barisan aritmetika nanti. Sedangkan untuk B, 28, 14, 20, ini dikali dengan dijumlah dengan 6 ya. 6, 6. Positif 6. Ini negatif 5. Jadi bilangan B itu sendiri bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jadi tidak melulu dia positif semua. Nah, ini yang tadi ya. Nah, secara umum dapat dikatakan sebagai berikut untuk rumus suku ke N. Jika UN adalah suku ke N, ya, untuk suatu barisan aritmetika, maka berlaku beda atau B itu adalah UN dikurang UN kurang 1. Maksudnya suku yang kita ambil dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi UN kurang 1. Atau UN tambah 1 dikurang UN. Bisa juga seperti itu ya kan. Rumus umum suku ke N dengan suku pertama U1 dilambangkan dengan A. Dan beda dengan B. Maksudnya selisih ya, bukan beda dengan. Beda disimbolkan dengan B atau dinotasikan dengan B. Ya, dapat ditentukan sebagai berikut rumus suku ke N-nya. UN kurang 1 tambah B, atau A ditambah N kurang 1 kali B. Atau A ini diganti dengan U1 boleh ya, karena kan A itu kan suku pertama. Jadi UN sama dengan U1 ditambah N kurang 1 kali B. Atau UN sama dengan A ditambah N kurang 1 kali B. UN itu suku ke N, A itu suku pertama atau U1 ya boleh. B itu beda atau selisih, dan N banyak suku. Rumus ini digunakan untuk mencari nilai suku keberapa yang ingin kita tentukan. Nah, contoh, dia minta suku ke-8 dan suku ke-20 dari barisan min 3, 2, 7, 12. Ini kalau ada dilihat barisannya meningkat ya, berarti nilai bedanya itu positif. Tapi kalau barisan yang makin kecil, menurun ya, berarti nilai beda atau selisihnya itu bernilai negatif untuk barisan aritmetika. Nah, di sini suku pertamanya adalah A atau U1 minus 3, beda positif 5, ya kan? Min 3 tambah 5, 2. 2 tambah 5, 7. 7 tambah 2, 12. Kan itu. Nah, substitusi nilai A dan B pada rumus UN yang tadi. Yang tadi apa? A ditambah N kurang 1 kali B. Kan itu. A-nya tadi minus 3, B-nya 5. UN itu suku yang keberapa yang kita cari, yang akan kita tentukan. Suku ke-8, berarti N-nya 8. U8 sama dengan minus 3 ditambah 8 kurang 1 kali 5. 8 kurang 1 kan 7 ya. 7 kali 5, 35. Minus 3 ditambah 35, positif 32. Untuk suku ke-8 atau U8. Sedangkan untuk suku ke-20 tinggal ganti N-nya dengan 20. U20 sama dengan minus 3 ditambah 20 kurang 1 kali 5. 20 kurang 1, 19 kali 5. Terus 19 kali 5 berapa itu?
95 ya. Ya. Minus 3 ditambah 95 sama dengan positif 92. Nah, ini contoh kedua untuk menentukan banyak suku pada barisan tersebut. Maksudnya kita disuruh cari N-nya. Berapa nilai N? Kalau suku pertamanya negatif 2, suku akhirnya 40. Nah, kalau kita lihat barisan ini kan min 2, 1, 4, 7 kan selisih 3 ya, positif 3. Bedanya 3. Sehingga bedanya B3 ya, suku ke N atau suku terakhir 40. Nah, di sini dibuatnya dia suku terakhir, suku pertamanya min 2 ya. Ini A-nya min 2, B-nya 3. 40 sama dengan min 2 ditambah N kurang 1 kali 3 ya, B-nya 3. Yang dicari adalah nilai N. Nah, 3 dikali N kan 3N ya. 3 dikali min 1 minus 3. Minus 2 ditambah minus 3 minus 5. Nah, sehingga 3N 40 ditambah 5. 45. Nah, sehingga N 45 dibagi 3, 15. Ya kan? Nah, operasi seperti ini kan sederhana ya. Jadi harus tidak saya jelaskan lebih detail karena ini kan sederhana sekali ya. Maka N-nya adalah 15. Jadi suku awalnya min 2, suku akhirnya 40 dengan beda 3 itu terdiri dari 15 suku atau N-nya 15. Nah, yang kedua, deret aritmetika. Deret aritmetika. Yang tadi kan barisan ya. Barisan aritmetika. Ini deret aritmetika. Simbolnya adalah plus ya, ada plus atau min kalau dia bernilai negatif. Tapi pada umumnya dia positif karena merupakan jumlah dari barisan tersebut. Jumlah dari barisan tersebut itu deret. Nah, contoh, diketahui suatu barisan aritmetika 2, 5, 8, 11, 14. Ini kalau kita lihat bedanya itu 3 ya. 2 ke 5 itu beda 3, 5 ke 8 bedanya 3. Bedanya 3. A-nya 2. Ya kan? Nah, jumlah kelima suku simbolnya D. D5. Nah, dijumlahkan D5 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14 ya. Ini Adik perhatikan cara menjumlahnya. Sebenarnya kalau Ibu perhatikan tidak perlu seperti ini ya Adik. Langsung saja kita jumlah, ini kan 1, 2, 3, 4, dan 5. Jadi suku kelima jumlahkan saja. 2 tambah 5 tambah 8 tambah 11 tambah 14. Kalau kita cek, coba saya hitung dulu. Betul tidak hasilnya 40? 2 tambah 5, 7 ya. Tambah 8, 15. Tambah 11, berapa itu? 26. Tambah 14. 40 juga ya. Ini tidak perlu seperti ini. Ini apa ya? Terlalu ribet ya dari. Ya, kalau mau dibuat langsung saja. Oh, mana ini? Muncul pulpennya. Nah, D5. Langsung saja. Jumlah U1 tambah U2 tambah U3 seterusnya ya sampai U kelima. U5. Udah jumlahin aja semua. Atau ambil aja salah satu di sini ya kan. Nah, ini saja yang diambil sama dengan 40. 40 itu sudah mau hasil akhir. Atau jalan seperti ini boleh. Ini ngapain ditambah terus dibagi 2? Kan toh juga sama ya. Dikali 2 terus dibagi 2. Tidak perlu kamu ribut ya. Ini saja langsung ya.
nilainya 40. Ini enggak usah repot-repot. Ini meribet-ribet. Langsung aja D5, U1 tambah U2, tambah U3, tambah U4, tambah U5, sama dengan 40. Nah, cara menentukan rumus ke suku ke N, jumlah suku ke N. Kalau di sumber lain ya, kalau sudah kita pelajari di SMP, SMA, itu deret itu disimbolkan dengan S, ya kan? Jadi sumeri, S jumlah. Nah, kalau di sini dia D, sama saja ya. Menentukan rumus umum untuk D, untuk deret ya, adalah U1 tambah U2 tambah U3 tambah UN kurang 2 sampai UN, ya kan? Atau UN kurang B. Untuk U1, UN kurang 1. Untuk UN kurang 2, UN kurang 1 kurang B. Atau UN dikurang 2 kali B. Untuk UN kurang 3, UN dikurang 3B. Dan seterusnya. Nah, sehingga kalau dijumlahkan, jadi seperti ini deretnya ya. A ditambah A tambah B, ditambah A tambah 2B, tambah seterusnya. Ditambah UN dikurang 2B, ditambah UN kurang B. Kalau diperhatikan, A-nya ini kan sebanyak N, ya kan? B-nya juga sebanyak N juga, ya. Lihat polanya. Nah, itu sebanyak N suku, UN-nya juga sebanyak N suku. Sehingga 2DN sama dengan N dikali A ditambah UN. Sehingga untuk D saja, DN saja, kan kali 2 ya. Itu bagi 2 dari N ditambah A dikali A tambah UN. Jadi DN atau SN rumusnya adalah N per 2 dikali A ditambah UN. Seperti itu. Ya. Atau N per 2 kali 2A ditambah N kurang 1 kali B. Kenapa 2A, Bu? Nah, si UN-nya ini kan A ditambah N kurang 1 kali B kan. Ini udah dijabarkan, tinggallah 2A ditambah N kurang 1 kali B. A yang ini tambahkan sama A yang ini, yaitu 2A. Ya. Ini rumus untuk deret aritmetika. Jadi bisa lihat cara detail hitungannya. Nah, ini rumus akhirnya yang akan dipakai. Untuk keterangan DN atau SN, jumlah N suku pertama. SN itu yang sudah kita pelajari sebelum-sebelumnya ya, Den. Di sumber lain itu ada yang buatnya SN, ya. Kalau di sini D. Ya. Nah, itu suku pertama atau U1, B itu beda atau selisih, UN suku ke N, dan N banyaknya suku. Contoh, carilah jumlah 100 suku pertama. 100 suku pertama dari deret 2, 4, 6, 8. Ini bilangan genap ya. Suku pertamanya A, bedanya 2. Ditanya D 100. Berarti tinggal dimasukkan ke rumus. N per 2, 100 per 2, kali 2 kali A, 2 kali 2, ditambah N kurang 1, 100 kurang 1, dikali B, B-nya 2. Nah, jadi 100 bagi 2, 50, 2 kali 2, 4, 100 kurang 1, 99 ya, kali 2, 198,
ditambah 4, 202 dikali 50, 10.100. Nah, sehingga jumlah 100 bilang genap adalah 10.100. Udah ya, tinggal substitusi rumus saja. Kalau mau buktikan rumusnya ya seperti tadi sudah ada. Nah, yang kedua contoh adalah hitung jumlah semua bilangan asli kelipatan 3 yang kurang dari 100. Bilangan asli itu dimulai dari angka 1 dan kelipatannya 3. Berarti 3, 6, 9, 12 gitu ya. Kurang dari 100, berarti angka terakhirnya adalah 99. Yang kelipatan 3. Nah, kita cari dulu jumlah sukunya berapa buah sukunya, gitu kan. Atau bilangannya ada berapa. Dengan A-nya 3, B-nya 3, N-nya 99. Nah, kita peroleh N-nya 33, kayak contoh yang sebelum-sebelumnya kan ada ini ya, N-nya 33, baru kita cari D33 tadi, jumlah ke 33 suku tersebut, ya, 1683. Oh, ini cuma aritmetika saja ya, kita bahas. Geometrinya tidak ada. Nah, untuk latihannya di catatan, adik-adik boleh kerjakan. Tidak dikumpulkan ya, adik-adik. Oh, ini mudah. Mudah sekali kalau menurut Ibu. Barisan dan daerah ini sangat mudah. Materi yang paling mudah pada matematika 2. Ya, paling mudah. Sebenarnya ada lagi nanti. Geometri bidang datar. Tapi di sana ada metode ya. Jadi agak lumayan rumit. Kalau ini yang paling mudah. Terus kita sudah pernah belajar di SMP ya, SMA. Jadi dikerjakan di catatan masing-masing saja sebagai latihan pribadi. Tidak usah dikumpulkan. Oke, sampai di sini materi barisan dan darat aritmetika. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk pertanyaan, lanjutkan di forum diskusi.